Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Ketika kamu perlu berinovasi, kamu perlu berkolaborasi. Marissa Mayer. Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Nilai merupakan keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri, saya melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, antara lain mencatat hasil refleksi proses pembelajaran. Kegiatan berefleksi dapat diibaratkan seperti bercermin di atas permukaan air. Untuk mendapatkan pantulan yang jelas, dibutuhkan permukaan air yang tenang dan jernih. Refleksi yang saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana jarak antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yang sudah saya lakukan. Ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan kondisi nyata menjadi bahan perbaikan diri untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Selain refleksi dari sisi guru, refleksi dari segi murid juga harus dilakukan. Membiasakan murid untuk mengetahui apa yang sudah mereka dapatkan dalam pembelajaran. Memberikan pertanyaan pemantik seperti, bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa manfaatnya? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih baik di masa depan? Memetakan kekurangan diri dan mencari cara untuk mengatasinya. Hasil dari refleksi diri saya gunakan untuk melakukan pemetaan kekurangan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya berusaha memikirkan cara untuk mengatasinya. Tentunya saya tidak sendirian, tetapi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bertukar pikiran mencari solusi permasalahan. Pengembangan diri dan mengikuti pelatihan mandiri. Setiap solusi yang didapatkan perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan, tidak hanya sekedar masuk dalam buku catatan. Salah satunya pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Selain program guru penggerak, saat ini saya masih mengikuti pelatihan Google Master Trainer level 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Revo. Semuanya dilakukan secara mandiri. Tujuannya tentu untuk menambah kompetensi diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan juga bisa menjadi coach untuk rekan sejawat. Program ini juga mewajibkan saya untuk melakukan pengimbasan kepada sesama guru, sehingga menambah kebermanfaatan ilmu yang saya dapatkan bagi pendidik. Selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya, sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penerapan Project Based Learning kali ini saya mengangkat tema kewirausahaan. Hari ini kelas 6B sedang memulai proses program kewirausahaan. Jadi anak-anak menjual ini barang-barang atau makanan sesuai dengan yang mereka bisa, dengan modal yang mereka kumpulkan sendiri ya, selama menabung kurang lebih 30 hari. Jadi semua anak di sini memiliki modal yang sama, yaitu 60.000.
Target pasarnya adalah selain teman-teman mereka sendiri di sekolah, di kelas, mereka juga bisa memasarkan untuk tetangga-tetangga yang ada di rumah. Programnya berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dari tanggal 1 Oktober sampai nanti berakhir di tanggal 31 Oktober. Pada akhir bulan akan direkap dapat keuntungan berapa selama 1 bulan. Pelajaran dengan langsung praktek seperti ini rasanya menurut kalian gimana? Senang aja Pak. Kenapa? Karena nanti bisa dapat uang banyak. Pelajaran seperti ini praktek langsung dengan kalian hanya mendengarkan ceramah, senang yang mana kira-kira? Senang yang dinyata kayak gini. Kenapa? Ya kayak bisa merasakan gitu gimana jual-jualan di teman sekelas, adik kelas gitu. Seru karena jadi pengalaman saya berjualan di sekolah. Jualan. Nih? Senang juga bisa merasakan capeknya sebagai seorang penjual. Ya. Excited, senang aku. Senangnya? Karena bisa mencoba jualan. Jualan. Senang bisa berjualan bersama di sekolah dan bisa bersama-sama mencari ilmu kewirausahaan kecil. Senang. Senangnya? Ya karena bisa berjualan langsung di sekolah sama teman-teman juga gitu. Rasanya seneng Pak, bisa mencoba hal baru. Ya itu bisa baru tahu caranya, mau tahu caranya berdagang. Seneng. Senangnya? Karena bisa mempunyai pengalaman baru untuk berjualan. Jualan. Rasanya sih ya senang. Senangnya? Senangnya karena bisa berdagang langsung. Bagaimana murid dapat melakukan praktik baik mulai dari menabung untuk mengumpulkan modal, kreatif dalam merancang usaha kecil yang akan dibuat, merancang strategi pemasaran dengan berbagai platform yang mereka kuasai, menginventarisasi beragam problematika ketika berwirausaha. Diharapkan murid dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul ketika melakukan kegiatan wirausaha dan mendapatkan pengalaman langsung berwirausaha. Kegiatan ini dirancang selama 2 bulan. 1 bulan pertama adalah tahap pengumpulan modal, sedangkan bulan kedua tahap pelaksanaan wirausaha. Aktif dalam menyebarkan pengetahuan yang didapat dalam guru penggerak dan pelatihan lain pada rekan-rekan sejawat melalui berbagai forum. Selain menjadi pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak juga berperan menjadi coach bagi guru lain. Dalam beberapa kesempatan saya berbagi pengetahuan yang saya dapatkan kepada guru lain untuk menambah kebermanfaatan. Misalnya menjadi pemateri dalam kegiatan temu teknik Festival Tunas Bahasa Ibu baik di tingkat Kecamatan Batang dan di tingkat Kabupaten Batang. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi tentang indikator penilaian dan unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian juri saat peserta tampil dalam kegiatan perlombaan tersebut. Menjadi teladan pembelajar sepanjang hayat secara konsisten bagi murid dan rekan. Satu-satunya orang yang dapat kita kendalikan perilakunya adalah diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, kita tentunya tidak dapat dengan serta-merta secara frontal merubah murid sesuai dengan keinginan kita. Karena pada dasarnya setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Guru dapat menuntun muridnya dengan teladan yang konsisten. Berbagi pengalaman kepada murid bahwa sebagai guru, saya juga masih sekolah lagi untuk meneruskan studi lanjutan. Sebagai bahan motivasi untuk murid bahwa belajar perlu dilakukan terus-menerus selama kita masih bernafas untuk menambah kualitas diri. Dengan memperlihatkan bahwa seorang guru tetap belajar meskipun sudah dewasa, diharapkan memberikan motivasi kepada anak untuk mengikuti jejak guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam melakukan proses refleksi, saya merasa mendapatkan gambaran diri dari berbagai sudut pandang. Menepis perasaan bahwa saya sudah paling baik, paling benar, akan tetapi menjadi pribadi yang lebih terbuka dengan kritik dan saran dari orang lain. Banyak ide bermunculan selama melakukan refleksi.
antara lain ide untuk mencari pelatihan yang tepat, mencari proyek-proyek lain yang dapat dimasukkan dalam pembelajaran. Saya banyak belajar bahwa sesungguhnya saya banyak sekali kurangnya. Tetapi saya tidak boleh berpangku tangan dengan kekurangan tersebut. Saya harus berusaha untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan motivasi memberikan yang terbaik bagi murid. Saya menjadi lebih terbuka menerima kritik dan saran membangun untuk perbaikan pembelajaran. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk mengimplementasikan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Terima kasih. Mari bersama bergerak untuk perubahan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.